Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Sintayong, pelatih kepala tim nasional Indonesia, ya. Jadi saya berbicara di tim senior. Seperti yang mungkin teman-teman semua sudah tahu dari berita-berita sebelumnya, kini melengkapi jadi 26 pemain lagi. Karena sebelumnya kan 25 pemain, dari 26 kemungkinannya diambil, dan ada beberapa pemain yang cedera. Ada dua penambahan memang agak mengejutkan buat saya, dengan Hoki Caraka, pemain berusia 19 tahun dari Sleman ini dipanggil untuk masuk untuk pertama kali di timnas senior. Ya, karena kita tahu bersama terakhir Hoki itu bermain di kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo ketika Indonesia berhasil menjadi juara grup K dengan mengalahkan Cina Taipei dan Turkmenistan. Satu lagi Zaki Ashraf. Zaki Ashraf ini 20 tahun, pemain asal PSM Makassar, ya, yang juga direkrut kemarin diumumkan, sehingga ini membuat slot yang ada bertambah sekarang kembali ke 26. Karena sebelumnya Ivar Jenner memang tidak bisa bermain karena cedera, pemain dari Young Utrecht ini, dan akhirnya juga diikuti oleh Jordi Amat setelah memperkuat JDT Johor Darul Taksim di Piala Asia, Piala Champions Asia menghadapi Pathum United dari Thailand. Dan Yance Sayuri yang juga namanya masuk tidak bisa ikut karena masih belum bugar benar dalam kondisi dia cedera. Terakhir Yance itu cedera mungkin kalau tidak salah lawan Borneo ya di Liga 1. Oke, dengan tidak hadir pemain ini tentunya STY harus menambal untuk mengisi lagi. Ya. Ketika kemarin itu sudah masuk ke posisi 25 dan sebelum Jordi Amat cedera, saya pikir ini komposisi yang bagus. Karena kita hanya bermain dalam 2 leg ya. Leg pertama di Jakarta, saya pikir dengan komposisi bahkan 24 pemain aja, 23 pemain cukup sebenarnya. Dengan kalau saya lihat dari apa yang ada kan, karena 11 pemain di lapangan, ada 7 cadangan, bisa lah, apalagi kita akan hanya menghadapi Brunei. Bahkan nanti laga kedua 5 hari kemudian, tanggal 17 Oktober itu, kita ke markas lawan ya di Bandar Sri Begawan, tepatnya di Stadion Asana Bolkiah. Jadi saya pikir cukup, tapi kemudian tentunya pemikiran STY berbeda. Ya, dia melengkapi lagi naik dengan masuknya 3 pemain untuk mengisi 3 slot pemain yang cedera. Yang saya bilang tadi, Ivar, Jordi, dan Yance. Maka masuklah pemain-pemain seperti Hoki terakhir dan Zaki Ashraf yang juga dipanggil, dan sebelumnya sudah ada Fakhrudin Arianto, pemain dari Madura United. Kalau saya melihat ya dari pemain-pemain ini, di belakang itu sudah menumpuk memang. Karena 2 pemain yang dipanggil, Fakhrudin dan Zaki Ashraf ini, itu berposisi di back tengah, di central back. Jadi sudah banyak di sana sebenarnya. Karena ada Rizky Ridho, ya ada Elkan Bagot, dan bahkan Wahyu Prasetyo yang masuk di sana. Dan ditambah dengan Fakhrudin dan Zaki, ada 5 di back tengah. Nah pertanyaannya, apakah Zaki bisa mendapatkan tempat untuk bisa tampil? Saya pikir ini sulit. Nah, kecuali memang kalau di babak kedua STY ingin memberikan jam bermain untuk pertama kali melakoni debut di tim nasional, itu bisa saja. Dengan catatan ya kita mungkin sudah unggul gol banyak melawan Brunei, sehingga di babak kedua mungkin bermain 15 menit, 10 menit terakhir masih bisa lah. Jika ada pergantian-pergantian yang masih memenuhi kuota untuk melakukan pergantian, ini bisa. Tapi kalau saya pikir untuk bermain dari starting 11 itu agak berat memang. Ya. Karena Zaki ini bukan baru pertama kali. Untuk melakoni debut memang belum. Tapi kalau bilang dia dipanggil di tim senior, mungkin sudah ada 2 kali ya, Piala AFF 2022 dan terakhir mengisi di skuad STY saat menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya, tanggal 8 September yang lalu. Ada 3 pemain yang diambil memang, termasuk dengan Donitri saat itu dan Alfreda Dewangga. Bisa bermain. Donitri dan Zaki tidak dimainkan, hanya Dewangga yang dimainkan untuk berpasangan dengan Jordi dan Sandy Walsh ketika melawan Turkmenistan. Makanya ini saat yang tepat saya pikir bagi Zaki kalau diberikan kesempatan. Namun untuk mengisi di pertama, saya rasa Fakhrudin juga mungkin masih tanda tanya ya, kecuali bermain yang 3 back masih memungkinkan. Itu kalau 2 di tengah ya sudah pasti Elkan Bagot dan Rizky Ridho yang akan bermain untuk di posisi back tengah. Makanya memang agak sulit kalau Zaki itu dipanggil, kemudian diberikan bermain di laga awal, ini agak berat menurut saya. Ya bahkan mungkin
di babak kedua bisa aja akan sama seperti ketika melawan Turkmenistan, ketika dia dipanggil dan dia tidak dimainkan sama sekali. Oke. Kemudian Fahrudin ya, yang kita tahu bersama, saya juga bahas kemarin, Fahrudin itu kalau bermain 3 back masih memungkinkan. Tapi kan di sana masih ada Wahyu Prasetyo yang juga masih punya kesempatan untuk bisa bermain. Mungkin Fahrudin akan main di babak kedua. Ini tentunya menjadi urusan bagi Sintayong untuk bisa mengutak-atik skema permainan yang dia inginkan di saat menghadapi Brunei Darussalam pada tanggal 12 di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, bagaimana dengan Hoki Caraka? Hoki Caraka pun pasti terkejut. Ya, saya juga agak kaget juga ketika dia dipanggil. Ya, ini pemain yang duduk di bangku cadangan saat kita melakoni kualifikasi Piala Asia U23 di Solo, dan dia bisa mencetak 1 gol ketika kita menang 9 gol menghadapi China Taipei. Dan STY kemarin sudah mengumumkan ya, atau merekrut lewat rilis PSSI yang keluar bahwa nama dia masuk. Tentunya bagi Hoki juga dia pasti akan terkejut. Ini kesempatan terbaik bagi dia untuk berada di tim senior karena untuk pertama kali ya. Kalau Saki saya bilang tadi kan sudah 2 kali dia dipanggil walaupun tidak bermain. Ya, Hoki baru pertama kali dipanggil di tim senior. Dan juga dia berharap bagaimana bisa melakoni debut menghadapi Brunei. Itu kan menjadi harapan ya bagi Hoki Caraka. Ya, tetapi kalau melihat juga apa yang ada di depan, saya pikir ini sudah menumpuk pemain-pemain. Ya, dengan masuknya Hoki, itu sudah menjadi 5 mereka di depan. Kan ada Dendi, ada Dimas Derajat di sana, ada Ramadan Sananta, ya, ada Rafael Struik. Udah 4. Ini pun bersaing mereka berempat. Siapa yang akan dimainkan lebih awal? Kalau STY bermain dengan 1 striker, misalnya nomor 9 yang pertama, apakah Dendi duluan, Dimas, atau Sananta, atau Rafael yang bermain? Nah, dengan masuknya Hoki, berarti sudah 5. Peluang pun untuk bisa bermain, saya pikir tipis, ya. Nah, kecuali seperti yang saya bilang dengan posisi Zaki, jika kita sudah menang mungkin banyak, ya, bisalah STY itu memberikan kesempatan untuk debut pertama bagi Hoki. Ya, mungkin ada pergantian di babak kedua ya. Itu saya bilang tadi mungkin dikasih 10 menit, mungkin bisa saja Hoki. Tapi kan persaingan di depan itu ketat sekali untuk bisa masuk. Kalau bermain dengan 4-3-3 ala STY di saat menghadapi Brunei, saya rasa di depan itu bisa Sadil di kiri atau mungkin ya, ingat kita masih punya Witan di kanan. Kalaupun memainkan striker yang garang di depan, Rafael yang bisa bergerak dari sisi kanan. Satu ya, Dendi yang pasti akan dimainkan lebih awal. Kalau disuruh memilih, Dendi mungkin akan menjadi prioritas bagi STY. Karena kan melawan Turkmenistan di Surabaya, kan Dendi melepaskan gol pertama dengan tembakan yang sangat spektakuler ya, dari luar kotak penalti, menaklukkan penjaga gawang Turkmenistan. Dan selalu dia akan mendapat kesempatan. Itu kalau bermain dengan 3 pemain depan. Ya, karena tidak mungkin misalnya Sananta dimainkan ya, atau Dimas dimainkan, kemudian Dimas atau Sananta itu bergerak dari posisi kanan karena mereka menjadi striker murni. Posisi mereka ada persaingan dengan Dendi. Kalau Rafael oke, dia bisa bermain sebagai striker dan bisa bermain untuk melebar ke sayap. Jadi dia punya kemungkinan. Walaupun itu pun harus dipertanyakan karena saya bilang tadi ada Witan Sulaiman di sana, masih bisa yang bagus bermain dari kanan, dan juga mungkin kesempatan bagi Egy. Tapi kalau tidak, Egy mungkin akan masuk di babak kedua sebagai pemain super sub. Nah, inilah mengutak-atik di depan itu siapa. Hoki ya sulit saya pikir. Tapi sudah bagus bagi dia kalau dipanggil. Ini kan sudah suatu hal yang sangat baik sehingga dia pertama kali masuk di timnas senior. Ya, kita semuanya harapan itu ada di STY. Apakah STY punya rasa apa ya untuk seorang Hoki, ya. Dia ingin bisa memberikan ya, yang bermain mungkin pertama kali debut, ya itu urusan bagi STY. Tapi kalau untuk bisa masuk dalam persaingan, saya pikir ini berat. Untuk bisa bersaing dengan Dendi, Dimas Derajat, apalagi dengan Ramadan Sananta yang bagus-bagusnya saat ini. Ya, jadi di depan itu sekali lagi saya bilang itu akan menjadi milik ya kebermain dengan Sadil, Rafael dan Dendi. Di babak kedua, kalaupun pergantian, Dimas masih akan masuk bersama dengan Sananta. Itu yang terjadi. Menarik keluar Rafael dan mungkin Dendi, ya Dimas sama Sananta bisa dimainkan sekaligus sebagai striker dengan tentunya mengubah ya pola menjadi 4-4-2. Ini kan bisa juga ya terjadi kalau ingin memaksimalkan
kuota yang ada di lini depan kita, yang saya bilang tadi menumpuk. Saya pikir ini akan menjadi tantangan tersendiri ya bagi pemain-pemain yang baru masuk seperti Zaki, juga bagi Hoki, termasuk dengan Fakhrudin. Tapi kita tunggu, bisa saja kan tiga-tiganya dimainkan. Ya, di saat di babak kedua, STY bisa memberikan kesempatan itu. Semua tentunya pemikiran kita tidak bisa menebak arah cara berpikir tentunya bagi STY di dalam meracik sebuah strategi, dan bisa jadi bisa memainkan pemain-pemain yang di luar perkiraan. Lalu STY kan selalu sulit untuk ditebak bagaimana cara dia untuk bisa melepas pemain di starting 11, kemudian di babak kedua semua ada dalam benak atau pikiran STY. Jadi semoga saya pikir bisa mendapat tempat kalau memang ingin debut ya. Kalau Fakhrudin kan sudah senior, pemain 34 tahun dari Madura United ini sudah malah melintang lah. Ya, pernah menjadi kapten ke-11 untuk tim senior sebelum dia agak menghilang dan sekarang dipanggil lagi. Nah, kalau dua ini ya saya akan tunggu. Ya, mungkinkah STY akan memainkan mereka? Ya, saya sendiri masih ragu dan masih menjadi tanya-tanya. Tapi kalaupun dimainkan, saya pikir ini suatu hal yang bagus ya untuk karir, ya untuk catatan mereka berdua untuk bermain sebagai debut pertama di timnas senior. Kita akan tunggu apa yang akan dilakukan oleh STY di saat akan menghadapi Brunei Darussalam dalam pertandingan fase pertama pra-Piala di zona Asia yang akan berlangsung di GBK. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.